Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para mustami'in rahimahullah, sebagaimana kemarin saya nyatakan, bahasan selanjutnya adalah hikmah membaca istighfar. Zikir istighfar adalah salah satu sarana untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala dosa dan kesalahan yang pernah diperbuat, sehingga taubat orang yang beristighfar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiaya dirinya, tsumma yastaghfirillah, kemudian mohon ampun kepada Allah, yajidillah ghafurur rahim, niscaya ia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mustami'in rahimahullah, Abdullah bin Abbas menyatakan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Penyabar, Allah Maha Belas Kasih, Allah Maha Pengampun, dan akan mengampuni dosa orang yang bertaubat walaupun dosanya lebih besar daripada langit, bumi, dan gunung. Istighfar bukan hanya menjadikan seseorang suci dari dosa, akan tetapi seorang yang merutinkan atau mengistiqomahkan zikir istighfar akan mendapatkan hikmah dan manfaat yang sangat banyak sekali. Apa itu di antara hikmah dan manfaat istighfar? Yang pertama, orang yang membaca istighfar akan dijauhi dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dalam surat Al-Anfal ayat 33, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka, wa anta fihim, sedang kamu berada di tengah-tengah mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akan mendatangkan kekuatan dan kelapangan rezeki, sebagaimana yang dikisahkan dalam Al-Quran yang mengenai perkataan Nabi Hud alaihissalam. Bagaimana dalam Al-Quran surat Hud ayat 52, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Dan dia berkata, hai kaumku, yang berkata ini maksudnya Nabi Hud alaihissalam, memohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadamu. Bertaubatlah kepadanya, maksud kami. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Hai kaumku, memohonlah ampun kepadanya, memohonlah ampun kepada Tuhanmu, lalu bertaubatlah kepadanya, niscaya dia akan menurunkan hujan, yursilis sama alaikum midrara, niscaya dia akan menurunkan hujan yang sangat lebat atas kamu, hujan yang sangat deras. Wa yazid ini tulisannya kurang jelas. Wa ya qaumi astaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin, dan dia menurunkan hujan yang sangat deras
dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Surat Hud ayat 52. Kemudian orang yang beristighfar itu menjadi obat dari kemandulan, kekeringan, kemiskinan, sebagaimana perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya yang disaksikan dalam Al-Quran surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Yursilis samaa 'alaikum midrara, niscaya dia akan mengirimkan hujan atau menurunkan hujan kepadamu dengan lebat, dengan deras. Wa yumditkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan memperbanyakkan harta dan anak-anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya sungai-sungai. Jadi mengadakan sungai-sungai. Waj'al lakum jannati waj'al lakum anhara. Dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib yang dijelaskan bahwa kaum Nabi Nuh tidak mau mentaati ajakannya, beliau, maksud kami, dalam kitab tafsir Mafatihul Ghaib dijelaskan bahwa kaum Nabi Nuh tidak mau mentaati ajakan beliau, tidak mau taat kepada Nabi Nuh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka diberi azab, kekeringan, dan para perempuan pun tidak bisa mempunyai anak, bisa mandul selama 40 tahun. Hal itu menjadikan mereka sengsara karena hancurnya ternak dan tanaman mereka. Setelah kejadian itu, mereka datang kepada Nabi Nuh alaihissalam meminta pertolongan. Kemudian Nabi Nuh minta mereka bertaubat dari kekufuran dan kesyirikan dengan perbanyak membaca istighfar. Bila mereka beristighfar, maka Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit, melimpahkan harta dan keturunan, serta menjadikan kebun dan sungai yang dapat menghidupi mereka. Menurut ulama, ayat ini menyimpulkan bahwa istighfar merupakan sebab terbesar diturunkannya hujan, menjadi sarana untuk diturunkannya hujan dan diperbolehkannya berbagai macam rizki, termasuk akan diberi anak keturunan. Dalam hal ini tidak akan terjadi kemandulan lagi bagi kaum wanita pada zaman Nabi Nuh alaihissalam. Diperkuat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah. Hadis ini berbunyi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaiqin makhrajan warzuqahu min haitsu la yahtasib. Man lazimal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjadikan baginya pada setiap kesedihannya jalan keluar, dan pada kesempitan setiap kesempitan akan diberi kelapangan oleh Allah, dan Allah akan berikan rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.
Dari hadis ini menjelaskan bahwa dengan beristighfar yang banyak setidaknya akan mendapatkan 3 faedah. Apa itu? 3 faedah yang didapatkan bagi orang yang rajin membaca istighfar. Pertama, jalan keluar dari kesedihan. Kedua, kelapangan dari kesempitan. Yang ketiga, rezeki yang tidak disangka-sangka. Termasuk dengan beristighfar mengabulkan hajat atau permohonan yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustami'in rahimakumullah. Kiranya sekian saja bahasan terkait dengan hikmah istighfar pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya masih ada hal-hal yang perlu disampaikan terkait dengan istighfar ini pada kesempatan yang lain. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.